Oke, shalom, selamat pagi anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kali ini akan belajar mengenai pendidikan agama Kristen dalam bab 5, yaitu gereja yang bergumul di dunia. Nah, gereja tidak terlepas dari yang namanya kerajaan surga, ya, karena kita sudah mempunyai identitas, yaitu adalah anak-anak Allah. Ketika kita memiliki identitas sebagai anak-anak Allah, otomatis kita juga masuk dalam warga kerajaan surga. Nah, kerajaan surga itu dalam kaitannya, ya, gereja tidak bisa terlepas dalam pemberitaan karya penebusan Tuhan Yesus. Oke. Seperti yang dikatakan dalam Filipi 3 ayat 17 sampai dengan 21. Nah, kerajaan surga sering pula disebut dengan kerajaan Allah. Adalah inti pemberitaan Tuhan Yesus dalam pelayanannya di muka bumi. Dalam Matius 9 ayat 35 dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta menyiapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, kita warga kerajaan surga, sudah seharusnya kita juga mengikuti teladan dari Tuhan Yesus, yaitu kita memberitakan tentang Injil kebenaran Tuhan, baik di desa ataupun di kota, ya, baik di rumah ibadat ataupun di lingkungan sekitar kita. Nah, itu kita harus lakukan karena kita sebagai warga kerajaan surga. Nah, ciri-ciri kehidupan warga kerajaan surga. Nah, jika dunia itu memiliki ciri-ciri kehidupan dunia, kita pun sebagai anak-anak Allah memiliki ciri-ciri kehidupan sebagai warga kerajaan surga. Tuhan Yesus menyebutkan ciri-ciri kerajaan surga itu dalam Matius 5 ayat 3 sampai 12. Oke. Nah, kita akan baca Matius 5 ayat 3 sampai dengan yang 12. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Nah, jadi kita sebagai warga kerajaan surga, ya, kita tidak bisa hidup serupa dengan dunia, karena Tuhan Yesus sudah mengatakan, ya, menunjukkan nilai-nilai kerajaan surga yang seringkali berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh dunia. Dunia seringkali mengajarkan bahwa yang berbahagia atau yang sukacita adalah mereka yang kaya, yang dapat membeli apa saja yang mereka ingini. Tentu saja itu tidak benar, karena kekayaan bukanlah segalanya. Untuk apa ketika kita kaya tetapi kita menjadi sombong? Untuk apa kita bisa membeli segalanya tetapi kita tidak bisa bersyukur? Ya.
uh, kalian tahu Michael Jackson, ya, seorang penyanyi terkenal di dunia, bahkan dia disebut sebagai King of Pop, ya. Dia begitu kaya, apa saja dia bisa membeli, ya. Bahkan dia merubah wajahnya dengan melakukan operasi plastik sehingga dia bisa terlihat putih dan juga hidungnya mancung seperti itu, ya. Dia bisa melakukan segala sesuatu dengan uang, bisa membeli ini, bisa membeli itu. Tetapi kalau kita lihat di akhir hidupnya, Michael Jackson bunuh diri, ya. Siapa yang menyangka seorang sekaya Michael Jackson, sesukses Michael Jackson, ternyata dia bisa depresi dalam kehidupannya. Dia mengalami depresi yang akhirnya membuat dia bunuh diri. Itu cukup menunjukkan bahwa apa yang diajarkan oleh dunia itu seringkali berlawanan dengan yang diajarkan Tuhan Yesus, ya. Nah, ciri-ciri kehidupan warga kerajaan surga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu selalu mendatangkan kedamaian, ya. Tadi di Matius 5 ayat 3 sampai 12, di sana dikatakan bahwa berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah dan berbahagialah, ya. Kita senantiasa diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk tetap bahagia, baik di dalam suka maupun duka, karena itu merupakan nilai-nilai kerajaan surga yang kita harus lakukan karena kita sebagai warga kerajaan surga. Nah, ada satu tokoh yang kita bisa belajar, yaitu Mordechai Vanunu. Mordechai Vanunu lahir di Maroko pada 1954. Dia adalah seorang mantan teknisi nuklir Israel. Vanunu adalah seorang Kristen. Saat duduk di kelas 10 SMA, ia mengalami krisis pribadi yang mendorongnya untuk meninggalkan agama Yudaisme. Namun ia tidak segera menjadi Kristen karena ia tidak ingin berurusan dengan orang tuanya. Jadi Mordechai Vanunu ini adalah seorang teknisi nuklir, mantan teknisi nuklir di Israel, ya. Pada usianya di SMA, ya, masih remaja, di usia yang masih remaja, ketika dia duduk di kelas 10 SMA, dia mengalami krisis pribadi. Maksudnya krisis pribadi itu adalah gejolak yang timbul dalam pribadi Mordechai ini. Jadi dia merasa bahwa keselamatan itu tidak datang atau tidak ada di dalam agama Yahudi. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Akhirnya dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengimani tentang keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, sehingga dia meninggalkan agama lamanya, yaitu Yudaisme atau agama Yahudi. Namun ia tidak segera menjadi Kristen karena orang tuanya sangat memegang erat, ya, nilai-nilai agama Yahudi. Karena dia masih remaja, karena dia masih bergantung dengan orang tuanya, dia tidak langsung mengutarakan kepada orang tuanya bahwa dia telah pindah agama dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dia merasa masih bergantung kepada orang tuanya dan dia tidak mau ada konflik antara dia dengan orang tuanya. Nah, Mordechai Vanunu pada tahun 1976 dia melamar pekerjaan di pusat penelitian nuklir. Banyak badan intelijen di dunia percaya bahwa Israel telah mengembangkan senjata nuklir sejak tahun 1960. Namun Israel tidak berterus terang tentang soal ini. Nah, pada waktu Vanunu atau Mordechai Vanunu ini menjadi teknisi nuklir di Israel, pada waktu itu Mordechai ini memiliki informasi-informasi penting mengenai rencana Israel untuk
nuklir yang dibuatnya, ya. Jadi Israel ini mempunyai rencana untuk menyerang ya negara-negara lain dengan nuklirnya, tetapi Mordekai Vanunu ini memberitahukan kepada publik mengenai rencana dari Israel itu, sehingga Mordekai harus dipenjara selama kurang lebih 18 tahun dan dikucilkan. Bayangkan, karena kejujuran Mordekai, karena Mordekai mengatakan kebenaran, dia dihukum oleh negara Israel, yaitu dipenjara 18 tahun dan dia dikucilkan, bahkan dia dianggap sebagai pengkhianat negara. Tetapi Mordekai ini merupakan pribadi yang kokoh dalam memegang prinsipnya. Ketika dia tahu bahwa dia berada di jalan yang benar, dia tetap berpegang pada prinsip dan tetap melakukan apa yang benar. Seperti itu. Kita bisa belajar dari Mordekai Vanunu bahwa ketika kita menjadi anak-anak Allah, ketika kita memiliki identitas sebagai warga kerajaan surga, kita juga harus berani mengatakan tentang kebenaran. Ya, jangan pernah takut ketika kalian benar. Jangan pernah minder ataupun insecure tentang apa yang kalian miliki. Percayalah bahwa uh, warga kerajaan surga, kita sebagai warga kerajaan surga, kita memiliki potensi-potensi yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Jadi jangan pernah minder, jangan pernah insecure, jangan pernah uh, merasa gagal ketika kita dibenci oleh orang lain. Ya, percaya bahwa selama kita di dalam kebenaran, Tuhan Yesus yang menolong kita. Oke, selanjutnya nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, ada nilai-nilai dalam kerajaan Allah. Kita sebagai warga kerajaan surga, tentu saja kita juga harus mentaati nilai-nilai kerajaan Allah. Yang pertama adalah sabar dan dapat menguasai diri. Lalu yang kedua, membenci dosa tapi mengasihi orang berdosa. Jangan sampai terbalik, ya. Kita membenci dosa tapi juga membenci orang yang berdosa. Tidak seperti itu. Ya, Yesus Kristus memberikan contoh ketika ada seorang wanita yang diketahui wanita ini berzina dan akan dilempari batu. Yesus mengatakan bahwa siapa yang tidak berdosa di antara kalian, silakan melempar batu kepada wanita ini duluan. Ternyata apa yang terjadi? Tidak ada yang melempar batu kepada wanita yang berkedapatan berzina. Karena apa? Karena semua orang berdosa. Ya, jadi kita benci dosa, tetapi kita mengasihi orang yang berdosa. Oke. Lalu yang ketiga, Kristus adalah sumber sukacita kita. Nah, jadi apabila dunia mengatakan tadi bahwa uang, harta tahta, dan juga segala kemewahan dunia itu adalah sumber sukacita, tentu saja di dalam nilai kerajaan Allah tidak seperti itu. Sukacita yang kita dapat itu adalah ketika kita dekat dengan Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mempunyai relasi yang baik, dan itu sangat-sangat tidak ternilai oleh uang, tidak ternilai oleh materi, karena hubungan kita dengan Kristus itu akan mendatangkan damai sejahtera. Oke, lalu nilai yang keempat, yaitu yang bernilai kekal adalah sesuatu yang berarti. Jadi sebagai warga kerajaan surga, kita harus belajar untuk mengutamakan apa yang menjadi kekekalan. Misalkan contoh, ketika kita mengasihi orang lain, nah itu adalah nilai-nilai kekekalan. Oke, ketika kita membenci orang lain, akhirnya juga membenci kita. Yang terjadi adalah konflik, dan itu malah tidak akan menjadi berkat, tapi kita akan menjadi batu sandungan. Jadi yang kita kejar adalah sesuatu yang kekal di mata Tuhan. Di contoh tadi itu
mengasihi, ya kan, lalu menyayangi teman, dan juga taat pada aturan, bertanggung jawab, jujur, dan juga disiplin. Nah, lalu yang kelima, kesuksesan atau keberhasilan sesuai dengan rencananya atau rencana Tuhan. Jangan sampai kita sebagai warga kerajaan surga kita memilih kesuksesan duniawi, ya. Tidak salah kita sukses dalam bidang apapun yang kita tekuni, tetapi yang menjadi salah apabila kesuksesan yang kita capai itu membawa kita menjauh kepada Tuhan. Itu yang salah. Jadi ketika kita berhasil, kita harus dekat dengan Tuhan, ya, dan kita harus yakin bahwa itu adalah rencana dari Tuhan. Lalu yang terakhir, nilai kerajaan Allah tidak tamak tapi secukupnya, tidak serakah, mau berbagi, mau sharing kepada teman-temannya, ya. Jangan semuanya untuk diri sendiri, jangan menjadi pribadi yang egois, karena kita sebagai warga kerajaan Allah. Oke. Nah, jadi kesimpulannya, gereja yang hidup di dalam dunia itu selalu senantiasa berhubungan dengan pemberitaan mengenai kerajaan surga, ya. Jadi kita sebagai gereja Tuhan, ya, karena tubuh kita ini adalah bait Allah, kita sebagai gereja Tuhan, kita harus melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu melayani, memberitakan kabar Injil, ya, lalu senantiasa berpegang pada nilai-nilai kerajaan Allah, tidak turut seperti dunia, ya, semakin hari semakin seperti Kristus, bukan malah semakin hari menjauh dari Tuhan Yesus. Oke. Nah, demikian materi hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, nanti silakan bertanya. Apabila ada yang kurang jelas, langsung japri ke Mister. Mister akan respon selama jam pembelajaran. Oke. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.